Halo semuanya, dalam video kali ini, saya dan rekan-rekan saya berkesempatan membahas suatu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran eliciting activities. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 yang akan menjadi pembahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, atas nama Ikoma Witnyana dengan NIM 1913011022. Yang selanjutnya, atas nama Niputu Andria Wedayanti dengan NIM 1913011050. Dan saya sendiri atas nama Dewi Esinta Pratiwi dengan NIM 1913011023. Dan rekan saya yang terakhir atas nama Nasila Dwi Soekarno Putri dengan NIM 1913011059. Nah, dalam presentasi kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai beberapa topik terkait model pembelajaran eliciting activities. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada prinsip yang akan saya bahas, yang ketiga ada situasi ideal, yang keempat ada langkah-langkah penerapan dari model pembelajaran eliciting activities yang akan dibahas oleh rekan saya atas nama Andria Wedayanti. Yang kelima, akan dibahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran eliciting activities. Dan yang keenam, kita akan membahas sintaks dari model pembelajaran eliciting activities yang akan dibahas oleh rekan saya atas nama Nasila Dwi Soekarno Putri. Nah, untuk topik yang ketujuh, kita akan membahas dampak instruksional dan dampak pengiring dari model pembelajaran eliciting activities. Dan yang kedelapan adalah implementasi dari model pembelajaran eliciting activities yang akan dibahas oleh rekan saya atas nama Ikoma Witnyana. Dan di sini, saya sebagai pemateri pertama akan membahas mulai dari topik pengertian pendekatan model pembelajaran eliciting activities. Model eliciting activities atau yang bisa kita sebut dengan MEAS adalah pendekatan pembelajaran untuk memahami, menjelaskan, dan mengkomunikasikan konsep yang terkandung dalam suatu sajian melalui proses pemodelan matematika. Pembelajaran MEAS didasarkan pada situasi kehidupan nyata siswa dan bekerja dalam kelompok kecil, serta menjadikan sebuah model matematis sebagai solusi. Pembelajaran MEAS dilakukan dengan memberikan permasalahan yang bersifat realistik, yang tujuannya untuk meningkatkan ketertarikan siswa dalam pemecahan masalah. Permasalahan yang diberikan dengan masalah nyata diharapkan memberikan dampak positif terhadap penguasaan konsep dan minat siswa, serta mendorong terjadinya perubahan belajar dari menghafal rumus menjadi belajar memahami konsep-konsep matematika dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prinsip model eliciting activities. Yang pertama, ada the construction principle, di mana prinsip ini menyatakan bahwa kegiatan yang dikembangkan menghendaki peserta didik untuk membuat suatu sistem atau model matematika untuk mencapai tujuan pemecahan masalah. Yang kedua, ada reality principle, di mana prinsip ini menyatakan bahwa permasalahan yang disajikan sebagai realitis dan dapat terjadi dalam kehidupan peserta didik yang membutuhkan model matematika untuk memecahkan masalahnya. Dan yang ketiga, ada prinsip yang disebut the general realizability. Prinsip ini menyatakan bahwa model harus dapat digeneralisasikan dan dapat digunakan dalam situasi serupa. Prinsip yang keempat, yang biasa disebut dengan the self-assessment principle, di mana prinsip ini menyatakan bahwa peserta didik harus mampu mengukur kelayakan dan kegunaan solusi tanpa bantuan pendidik. Peserta didik menggunakan informasi untuk menghasilkan respon dalam interaksi berikutnya. Jika peserta didik tidak mampu mendeteksi kekurangan dalam cara berpikir mereka, peserta didik tidak mungkin membuat usaha-usaha penting untuk mengembangkan cara berpikir mereka. Dan konsep yang kelima, yaitu the
Construct Documentation Principle, di mana prinsip ini menyatakan bahwa selain menghasilkan model peserta didik, harus menyatakan pemikiran mereka sendiri dalam bekerja dalam model eliciting activities, dan proses pemikiran mereka harus dinyatakan sebagai solusi. Dan prinsip yang terakhir, atau biasa disebut dengan the effective prototype principle, di mana prinsip ini menyatakan bahwa model yang dihasilkan harus dapat ditafsirkan dengan mudah oleh orang lain. Peserta didik dapat menggunakan model dalam situasi yang sama, dan prinsip ini membantu peserta didik dalam memecahkan masalah. Nah, sekian presentasi yang saya bahas mengenai pengertian dan prinsip model eliciting activities. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya atas nama Andrea Widayanti. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang situasi ideal dari model dan langkah-langkah penerapan eliciting activities. Pembelajaran matematika dengan menggunakan model ini sangat erat kaitannya dengan pemodelan matematika yang dimulai dari situasi di dunia nyata. Nah, adapun tahap-tahap dasar dalam proses pemodelan matematika ini adalah yang pertama, mengidentifikasi dan menyederhanakan situasi masalah di dunia nyata. Pada tahap pertama, siswa mengidentifikasi masalah yang akan diberikan dalam situasi dunia nyata dan menyatakannya dalam bentuk yang setepat mungkin. Dengan observasi, bertanya, dan berdiskusi, siswa berpikir tentang informasi mana yang penting dan mana yang tidak dalam situasi yang diberikan tersebut. Kemudian, siswa dapat menyederhanakan situasi tersebut dengan mengabaikan informasi yang kurang penting. Selanjutnya adalah membuat suatu model matematika. Nah, pada tahap kedua ini, siswa mendefinisikan variabel, membuat notasi, membuat grafik, ataupun menuliskan persamaan. Dalam tahap ini, siswa didorong untuk membuat suatu model. Selanjutnya adalah menganalisa dan memanipulasi model untuk menemukan solusi yang tepat terhadap masalah yang teridentifikasi. Nah, mentransformasikan dan menyelesaikan model pada tahap ketiga ini yaitu transformasi. Siswa menganalisa dan memanipulasi model untuk menemukan solusi terhadap masalah yang teridentifikasi. Tahapan ini biasa dilakukan oleh siswa. Model di tahap kedua dipecahkan dan jawaban dipahami dalam konteks masalah yang sebenarnya. Siswa mungkin perlu menyederhanakan model lebih lanjut jika model tersebut tidak dapat dipecahkan. Yang terakhir adalah membawa solusi dari model kembali ke situasi masalah yang lebih spesifik. Nah, menginterpretasi model pada tahap keempat ini yaitu interpretasi. Siswa membawa solusi dari model kembali ke situasi masalah yang spesifik. Jika model yang sudah dikonstruksi telah melewati pengujian, model tersebut dapat dipertimbangkan sebagai model yang kuat. Selanjutnya ada langkah-langkah dari model eliciting activities ini. Nah, secara lebih khususnya, Chamberlain menyatakan bahwa model eliciting activities ini diterapkan dalam beberapa langkah, yakni yang pertama, guru dapat memberikan sebuah artikel yang memuat permasalahan yang berhubungan dengan konteks pelajaran bagi siswa tentunya. Selanjutnya, guru merespon masalah-masalah yang terdapat pada artikel tersebut. Nah, guru ini memberikan respon pertamanya terhadap masalah-masalah pada artikel tersebut sehingga nantinya siswa dapat memberikan respon balik. Lalu, guru memastikan setiap kelompok mengerti apa yang ditanyakan. Nah, guru membaca kembali permasalahan bersama dengan siswa dan memastikan setiap kelompok mengerti apa yang ditanyakan agar siswa ini sama-sama memahami
apa sebenarnya materi, apa sebenarnya masalah yang akan diselesaikan. Selanjutnya, siswa membuat model matematika dari permasalahan tersebut secara berkelompok. Nah, guru ini akan membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok, sehingga siswa dapat bertukar pikiran atau menyelesaikan masalah secara berdiskusi dan tentunya lebih mudah. Selanjutnya adalah siswa mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Setelah membuat model matematika secara berkelompok, guru akan meminta para siswa untuk mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Sebenarnya ada banyak cara dalam mempresentasikan hasil mereka. Bisa secara perwakilan kelompok atau secara bergantian dalam anggota kelompok tersebut. Dapat dipresentasikan tergantung dari permintaan guru atau kesepakatan siswa tersebut. Bisa dari perwakilan kelompok atau bisa secara silih berganti dari masing-masing anggota kelompok. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang situasi ideal penerapan eliciting activities dan tentunya juga langkah-langkah pemodelan ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran eliciting activities atau bisa disebut dengan MEAS. Nah, yang pertama itu kita di sini memiliki kelebihan dari model pembelajaran eliciting activities. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai kelebihan pendekatan model eliciting activities, di mana yang pertama adalah siswa belajar mengolah model matematika melalui pemikiran yang mendalam. Yang kedua, kegiatan ini dapat membantu siswa mengeluarkan ide-ide untuk digunakan dalam memecahkan masalah. Lalu yang ketiga, yakni MEAS juga dapat membantu memecahkan masalah matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang terjadi di sekitar mereka. Nah, itu tadi merupakan kelebihannya. Selanjutnya, yakni kekurangan dari model pembelajaran eliciting activities diantaranya. Yang pertama adalah kurangnya terbiasa para siswa dan guru dengan pendekatan ini. Lalu yang kedua, guru membutuhkan waktu yang lama saat pembelajaran. Dan yang ketiga adalah guru membutuhkan waktu dan banyak referensi untuk menyiapkan bahan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sintaks pembelajaran eliciting activities, di mana di situ ada 6 fase. Fase pertama adalah fase menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, di mana guru menyampaikan semua tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai dan memotivasi siswa, sedangkan siswa mempunyai rasa ingin tahu mengenai pembelajaran yang akan dipelajari. Lalu fase yang kedua adalah fase mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar, di mana guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan dalam menentukan topik, sedangkan siswanya harus memahami apa yang harus dilakukan. Lalu ada fase yang ketiga, di mana membagi kelompok. Guru akan membentuk kelompok diskusi menjadi 4 atau 5 kelompok dalam setiap kelas dan mendiskusikannya. Lalu siswa membentuk kelompok diskusi. Pada fase keempat ada membimbing kelompok belajar dengan tahapan pendekatan heuristik. Nah, ada 4 tahapan di sini. Tahapan pertama yakni menganalisis dan memahami masalah, di mana guru sebagai pengawas dan juga fasilitator, sedangkan siswa menyatakan masalah dengan kata-kata mereka sendiri dan memahami apa masalah dengan menuliskan dan membuatnya pada sketsa. Lalu pada tahap kedua yakni merancang dan merencanakan, di mana guru tetap sebagai fasilitator, sedangkan siswa berdiskusi dalam kelompoknya untuk mencari kemungkinan rencana seperti apa yang akan dituliskan untuk menyelesaikan masalah yang berbentuk soal cerita. Lalu pada tahap ketiga yakni mencari solusi,
Guru akan mengawasi jalannya diskusi sebagai fasilitator, lalu siswa akan mencari solusi dari rencana yang telah disusun. Untuk tahap yang keempat, yakni memeriksa dan hasil, guru mengawasi jalannya diskusi dan sebagai fasilitator, lalu siswa mengecek dan mengoreksi kembali jawaban yang telah mereka peroleh dan membuat kesimpulan dari jawaban yang sudah mereka peroleh. Lalu fase yang kelima yakni guru membimbing siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan yang mereka peroleh, sedangkan siswanya mencocokkan penyelidikannya dengan apa yang telah diberikan oleh guru. Fase ini dibilang fase melakukan refleksi evaluasi. Sedangkan fase yang terakhir yakni fase keenam, yakni menarik kesimpulan. Guru akan mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan dari masalah yang baru mereka selesaikan, sedangkan siswa dapat menarik kesimpulan dengan tepat. Itulah tadi beberapa sintaks dalam model pembelajaran eliciting activities atau yang biasa kita sebut dengan MEAS. Ke materi selanjutnya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Eko Maunyana dengan NIM 19130111022. Di sini saya akan menjelaskan terkait dampak instruksional dan juga dampak pengiring dari model eliciting activity. Yang pertama yaitu dampak instruksional. Dampak instruksional adalah dampak langsung yang diterima oleh peserta didik dalam suatu pembelajaran. Adapun dampak instruksional dari model pembelajaran eliciting activity ini yaitu siswa dapat menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, siswa dapat memahami konsep materi pembelajaran, siswa dapat menganalisis permasalahan atau soal yang diberikan oleh guru, sekaligus dapat mencari solusi dari permasalahan yang telah diberikan. Selain terdapat dampak instruksional, ada juga dampak pengiring, yaitu dampak yang diterima oleh siswa tanpa pengaruh dari guru. Adapun dampak pengiring dari model eliciting activity ini yaitu yang pertama, siswa jadi lebih termotivasi dalam belajar, siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking, siswa dapat memiliki pikiran yang kreatif atau creative thinking, dan juga siswa dapat berkolaborasi dengan siswa lainnya. Implementasi metode eliciting activities dalam pembelajaran matematika. Terdapat contoh penerapan model pembelajaran eliciting activities dalam pembelajaran matematika, yaitu yang pertama, tahap menyampaikan tujuan dan juga motivasi siswa. Pada tahap ini, guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai, dan juga guru bertugas untuk memotivasi siswa agar dapat lebih giat belajar dan juga sebagai pendorong untuk meraih prestasi yang lebih baik. Selanjutnya, tahap mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar. Pada tahap ini, tugas guru yaitu mendefinisikan atau membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan topik-topik pembelajaran. Lanjut, yang ketiga yaitu tahap membagi kelompok. Pada tahap ini, guru akan membagi siswanya dalam beberapa kelompok yang terdiri atas 4-5 orang, di mana guru akan memberikan masalah atau pertanyaan, dan kelompok-kelompok siswa ini akan bekerja sama untuk memecahkannya. Lanjut, yang selanjutnya yaitu tahap pendekatan heuristik dalam membimbing kelompok. Pada tahap ini, seorang guru akan membimbing kelompok-kelompok belajar dan memberikan arahan dalam memecahkan masalah secara berkelompok menggunakan tahap-tahap pemecahan masalah. Dimulai dari siswa mulai memahami
permasalahan dengan pemahaman mereka sendiri, lalu siswa berdiskusi dalam kelompok tersebut dan menyusun solusi dari rencana yang telah mereka buat dan mengkoreksi kembali jawaban mereka. Lanjut, tahap merefleksi dan tahap evaluasi. Pada tahap ini, guru membimbing siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan yang mereka peroleh. Dan tahap terakhir yaitu tahap menarik kesimpulan. Guru akan mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah mereka laksanakan dalam waktu-waktu tertentu, sehingga mereka dapat lebih memahami materi dan juga dapat memahami apa sebenarnya inti dari pembelajaran yang telah mereka laksanakan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.